Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ghatfan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah pada sore hari ini dalam rangka beramal saleh. Kita memakmurkan rumah Allah, kita tafaqquh fiddin, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap amal saleh kita hari ini senantiasa diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah menyelamatkan kita dari penyesalan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita sesalkan nanti di hari kiamat dari kehidupan kita di dunia tidak lain tidak bukan adalah amal saleh. Maka dalam ayat yang ke-12 di surat As-Sajdah yang saya kutip di muqaddimah tadi, Allah mengingatkan kita semuanya, seandainya kalian melihat betapa mengerikannya orang-orang yang berdosa dihadapkan kepada Allah, wajah mereka tertunduk penuh penyesalan, mereka mengadu kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah kami telah melihat, kami telah mendengar seluruh kebenaran ayat-Mu, maka kembalikan kami ke dunia supaya sempat beramal saleh. Dan kami yakin ketika dikembalikan ke dunia kami menjadi manusia-manusia yang beramal saleh. Jadi penyesalan kita adalah seputar amal saleh. Maka mudah-mudahan amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal ketika dihadapkan kepada Allah di hari kiamat kelak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan interaksi kita terhadap hadis Rasulullah SAW dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan penting sekali kita selalu berinteraksi dengan hadis Rasulullah SAW. Apa sebabnya? Karena pertama, ketika kita berinteraksi dengan hadisnya Nabi, maka kita termasuk orang yang meraih kebaikan yang besar, yaitu menjadi orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha kama sami'aha wa hafidhaha wa ballaghaha. Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengarkan hadis-hadisku, lalu dia mengamalkannya sebagaimana dia mendengarkannya, lalu dia menghafalnya, lalu dia mengajarkannya. Mudah-mudahan 4 kriteria ini selalu ada di dalam kehidupan kita sehingga kita termasuk umat beliau yang meraih doa kebaikan dari beliau. Ini pertama. Kedua, kenapa penting hari ini kita selalu berinteraksi dengan hadisnya Nabi? Karena berinteraksi dengan hadisnya Nabi maka akan menghadirkan pengagungan yang besar terhadap Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita. Dan mengagungkan Rasulullah SAW adalah sebuah perkara yang penting di dalam keimanan kita kepada Allah. Makanya kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, tidak pernah kita jumpai Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah SAW dengan sebutan ya Muhammad. Selalu Allah memanggilnya dengan sifat risalah, sifat kerasulan.
atau ya sifat kenabian. Makanya sering kita jumpai redaksi yang berbunyi ya ayyuhar rasulu, ya ayyuhan nabiyyu. Kalaupun Allah menyebut nama Muhammad, maka pasti setelahnya disebut sifat kerasulan. Muhammadur Rasulullah. Wa ma Muhammadun illa rasul. Apa hikmah dibalik penyebutan ayat-ayat tadi? Kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni di dalam tafsir ayat ahkamnya, kata beliau, ini adalah ya, memberikan pelajaran bahwa Allah hendak mentalqin kita bagaimana cara mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa makna mentalqin itu? Ya, kalau ada orang mau wafat, maka kita disuruh mentalqin la ilaha illallah. Jadi talqin itu memastikan orang tersebut ya mengikuti persis seperti yang kita ucapkan. Seperti itulah Allah menghendaki dari kita semuanya bagaimana mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti persis sebagaimana Allah contohkan di dalam Al-Qur'an. Apa sebabnya? Karena hilangnya adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah ya perkara yang sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang berat kepada orang yang kehilangan adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kelihatannya ya perkara terkait adab itu bukanlah perkara yang berat. Contoh misalnya, sekedar berbicara keras di hadapan Nabi. Ya. Orang menganggap ini sebagai perkara biasa, bukan perkara yang berat. Tapi ternyata bagi Allah itu adalah perkara yang berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surat Al-Hujurat ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian meninggikan suara kalian melebihi suaranya Nabi. Jangan kalian berbicara keras sebagaimana kalian bicara satu dengan yang lain. Ya, apa sebabnya? Kata Allah, bisa jadi amal soleh kalian hancur sedangkan kalian tidak menyadarinya. Jadi hilangnya adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun sekedar berbicara keras ya itu bisa menyebabkan amal soleh kita hancur sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika terjebak di dalam kesalahan-kesalahan yang fatal, melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menentang sunnah-sunnahnya ya. Maka tentu itu adalah perkara yang lebih berat. Ulama sepakat menghina Nabi itu adalah perbuatan kekufuran. Jadi orang murtad ketika menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lihat bagaimana reaksi para sahabat ketika turun ayat kedua surat Al-Hujurat tadi. Ada sahabat namanya Thabit bin Qais. Ya, Thabit ini adalah orang yang suaranya keras karena beliau adalah juru bicara Rasulullah SAW. Begitu turun ayat ini, maka beliau menganggap bahwa ayat itu adalah teguran yang keras dari Allah untuk dirinya. Maka Thabit bin Qais menangis bertaubat kepada Allah. Beliau mengurung diri di rumahnya, tidak berani keluar sampai Rasulullah SAW merasa kehilangan. Rasulullah mencari, di mana Thabit bin Qais? Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, sejak turun ayat kedua surat Al-Hujurat, dia menganggap itu adalah teguran dari Allah untuk dirinya.
maka dia menangis bertaubat kepada Allah, lalu dia mengurung diri di rumahnya. Maka Rasulullah menjenguknya, Rasulullah menghiburnya. Rasulullah mengatakan, ala tuhibbu an ta'isha hamidan wa tamuta syahidan wa tadkhulal jannah. Wahai Sabit, tidakkah kamu senang? Kamu ini manusia yang hidupnya mulia, karena menjadi juru bicara Rasulullah SAW. Dan kelak kamu akan mati syahid. Ya. Dan ternyata betul prediksi Rasulullah SAW. Ya, ketika beliau wafat, kemudian kepemimpinan dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, maka di antara fitnah yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah fitnah nabi palsu, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Maka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, di antara yang ikut berjihad itu adalah Thabit bin Qais, dan ternyata Thabit bin Qais meraih syahid dalam perang ini persis seperti yang diprediksikan oleh Rasulullah SAW. Makanya kita kaum muslimin kalau mendengar ada hadis Nabi memprediksikan sesuatu, ya, maka kita wajib untuk mengimaninya. Apa sebabnya? Karena wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu berbicara dengan hawa nafsu, tapi semua yang Nabi katakan adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah sahabat dahulu di dalam mengagungkan Rasulullah SAW. Dan perintah mengagungkan Nabi seperti ini itu sama antara Nabi masih hidup dengan ketika Nabi sudah wafat. Karena kemuliaan Nabi itu sama antara masih hidup dengan setelah wafat. Sebagaimana ketika masih hidup kita nggak boleh berbicara keras, setelah wafat pun sama, kita tidak boleh berbicara keras di hadapan beliau. Dan ini dipraktekkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika hari itu ada 2 orang dari negeri Taif, ya, berbicara keras di Masjid Nabawi, padahal di dekat situ ada makam Rasulullah SAW. Maka Umar bin Khattab marah, beliau panggil keduanya, kalian berdua kemari. Dari mana kalian berdua? Kami dari Taif, wahai khalifah. Kalau saja kalian berasal dari Madinah, maka tentu kalian berdua akan saya cambuk karena berani berbicara keras di hadapan Rasulullah SAW. Ya, padahal Rasulullah sudah wafat. Demikian pula ini terjadi di zaman ulama. Imam Malik rahimahullah, ulamanya Darul Hijrah, ulamanya kota Madinah. Beliau ketika mengisi pengajian di Masjid Nabawi, maka khalifah hari itu hadir. Kemudian beliau bertanya keras kepada Imam Malik, suaranya keras. Maka dijelaskan oleh Imam Malik, ya Amirul Mukminin, la tarfa' sautak. Wahai Amirul Mukminin, jangan engkau keraskan suaramu di sini. Ketahuilah, dulu Allah pernah menegur satu kaum karena berbicara keras di hadapan Rasulullah SAW. Lalu beliau membaca ayat kedua surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Dan kata Imam Malik, kehormatan beliau antara masih hidup dengan setelah wafat itu sama. Sebagaimana ketika masih hidup tidak boleh kita bicara keras di hadapan beliau, sama setelah wafat pun kita tidak boleh bicara keras dengan beliau. Nah, pengagungan semacam ini akan tumbuh di dalam kehidupan kita ketika kita berinteraksi dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan bab yang ke-13, yaitu babun fi bayani kathrati turuqil khair. Bab tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Bab ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa jalan kebaikan di dalam Islam itu sangatlah banyak. Tidak hanya 1 atau 2, tapi banyak sekali. Ketika kita tidak mampu melakukan satu kebaikan, maka jangan berhenti. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan kebaikan lainnya.
nanti akan kita bahas pada hadis-hadis di dalam bab ini. Pertama, Imam Nawawi rahimahullah mengutip ayat 215 di surat Al-Baqarah, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Apapun yang kalian perbuat berupa kebaikan, maka pasti Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ini sebuah prinsip penting yang harus selalu kita tanamkan di dalam sanubari kita. Jadi ketika kita beramal, maka prinsipnya adalah yang penting Allah tahu. Manusia tahu atau tidak itu nomor sekian, ya. Yang terpenting adalah Allah Maha tahu. Maka ada sebuah kisah yang menarik di zaman ulama kita, ya, namanya Imam Rabi' ibnu Khusaim, seorang ulama di zaman tabi'in. Beliau adalah muridnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rabi' ibnu Khusaim ini seorang ulama yang terkenal, ya, khusyuk luar biasa. Kemudian beliau betul-betul meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, termasuk di dalam pembicaraan. Makanya manusia hari itu merasa heran, ya, wahai imam, bagaimana caranya supaya bisa khusyuk seperti engkau, ya. Tidak banyak berbicara. Kalau beliau berbicara, maka yang keluar pasti, ya, nilainya ibadah kepada Allah. Kalau tidak Al-Quran, zikir, maka pasti nasihat, ya. Jadi nggak keluar dari lisannya itu, ya, gurauan-gurauan yang tidak perlu. Nah, satu hari beliau dibuatkan makanan oleh istrinya, ya. Makanan itu adalah jenis makanan yang langka, ya, bahan bakunya susah, ya. Orang menyebutnya hari itu dengan halwa, ya. Halwa itu semacam manisan, tapi manisan yang khusus, bahan bakunya khusus, ya. Cara membuatnya susah, butuh waktu yang sangat lama. Pokoknya ini makanan spesial. Maka begitu disuguhkan oleh istrinya kepada beliau, tidak lama kemudian datanglah orang gila, ya. Orang gila itu memberikan isyarat bahwa dia minta makanan, ya. Dia, ya, begini. Intinya dia berisyarat bahwa dia sedang lapar. Maka tanpa berpikir panjang, Imam Rabi' ibnu Khusaim menyuguhkan makanan yang spesial tadi, yang dibuatkan oleh istrinya dari bahan baku yang langka, kemudian cara membuatnya susah, butuh waktu yang sangat lama. Tanpa berpikir panjang diberikan kepada orang gila tadi. Maka orang gila itu pun kemudian memakannya dengan begitu lahapnya, ya, sampai disebutkan air liurnya itu menetes, ya, mungkin saking laparnya. Setelah dia habiskan kue itu, kemudian piringnya dilempar. Namanya juga orang gila. Maka melihat pemandangan itu, anaknya protes, "Wahai ayah, kenapa harus dikasih kue yang mahal ini? Ya, cara membuatnya susah. Ibu sudah susah payah membuatkan kue ini untuk ayah, kenapa dikasih orang gila? Kenapa enggak kita kasih makanan lainnya? Ya, toh dia enggak ngerti mana makanan mahal, mana makanan biasa." Maka kata beliau, kalaupun dia tidak tahu, bukankah Allah Maha tahu? Jadi prinsip beramal soleh itu, ya, yang penting adalah Allah tahu. Enggak penting manusia ngerti atau tidak, viral atau tidak, ya, diketahui manusia atau tidak, itu enggak penting. Yang penting adalah Allah tahu, ya. Maka beliau kemudian membaca ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan meraih kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai, ya. Kemudian
beliau mengutip hadis-hadis yang sangat banyak. Ada 25 hadis di dalam bab ini yang menjelaskan ya berbagai jalan-jalan kebaikan. Pertama, kemudian kedua dan juga ketiga serta keempat. Ya, hadis ini berasal dari Abu Dzar Al-Ghifari. Nama aslinya adalah Jundub bin Junadah. Berasal dari kabilah Ghifar. Ya, dan kabilah Ghifar mayoritasnya adalah perampok. Ya, termasuk Abu Dzar Al-Ghifari dulunya adalah seorang perampok, tapi kemudian diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pelajaran, jangan kita hari ini mudah meremehkan seseorang, apalagi memvonis ya kehidupannya. Hanya karena kita menyaksikan sebagian keburukannya hari ini. Ya, termasuk ketika menyaksikan perampok, jangan mudah memvonisnya. Ya, ini ahli neraka. Ya, ini auranya kok neraka jahanam. Enggak boleh. Ya, karena bisa jadi kelak Allah memberikan hidayah kepadanya, kemudian dia berubah, ya, dia berhijrah, lalu kondisinya bisa jadi lebih baik daripada kita yang memvonisnya hari ini. Ya. Abu Dzar Al-Ghifari setelah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, mengikrarkan imannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjadi sahabat yang sangat mulia. Pertama, ya, qultu ya Rasulullah, kata Abu Dzar Al-Ghifari, aku berkata, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal, amalan apakah yang paling afdal itu? Qala, beliau menjawab, al-imanu billah wal jihadu fi sabilih. Ya, jadi jalan kebaikan yang paling utama pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman inilah amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak diawali dengan iman, maka kebaikan sebesar apapun hanya ya menjadi kebaikan dunia, tidak menjadi kebaikan akhirat. Ini yang membedakan orang beriman dengan orang kafir. Meskipun di dunia sama-sama berbuat kebaikan, ya, sama-sama menginfakkan harta, sama-sama membantu orang-orang yang susah. Kalau orang beriman, maka balasannya dua. Di dunia dibalas oleh Allah, di akhirat dibalas oleh Allah. Ya, tapi ketika tidak diawali dengan iman, maka ya hanya menjadi amalan dunia saja. Orang menganggapnya sebagai orang baik, sebagai orang soleh, sebagai orang dermawan, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi kenapa harus diawali dengan iman? Karena ya, iman ini menyebabkan kita selamat di dalam kehidupan setelah kehidupan dunia. Di kehidupan alam barzakh, orang yang diberi nikmat kubur itu hanyalah orang yang beriman saja. Maka dalam hadis yang panjang, fayatihi malakani fayujlisanihi fayaqulani man rabbuka wa ma dinuka wa ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum wa madza yudrika. Ketika seseorang telah wafat kemudian dikubur, maka kata Nabi, dia didatangi oleh dua malaikat. Dua malaikat itu mendudukkannya lalu menanyainya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa orang ini yang diutus kepadamu, apa yang diajarkan kepadamu. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu? Hanyalah orang yang beriman. Kata Nabi, fa'ammal mu'min, adapun orang yang beriman, fayaqulu rabbi Allah dinil Islam huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam jaa bil haqqi min indi rabbih faqara'tuhu fa amantu bihi wa saddaqtu. Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, orang yang diutus itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia datang membawa kebenaran dari Tuhannya, yaitu Al-Qur'an, aku membacanya, aku mengimaninya dan aku membenarkannya.
Maka setelah itu datang seruan dari langit mengatakan, an sadaqa abdi, hambaku ini telah benar. Fa afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Hambarkan untuknya jalan ke surga, bukakan untuknya pintu surga, pakaikan kepadanya pakaian surga, fayatihi min rauhiha wa tibiha, maka dia pun merasakan harumnya wewangian surga, ya, dan segarnya angin surga. Ini yang disebut nikmat kubur. Itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang beriman. Inilah makna ayat yutsabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan hati orang-orang yang beriman baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, ya. Kemudian setelah itu kata Nabi, wal jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setiap upaya kita di dalam membela agama Allah, apakah melalui lisan kita, ya. Ada orang menghina Islam, kemudian kita, ya, menjelaskan keindahan Islam, ini jihad. Kemudian ada orang mencaci Rasulullah SAW, lalu kita jelaskan bagaimana kepribadian Rasulullah SAW, ini jihad. Ada orang menghina Islam, menghina Al-Quran, menghina Rasulullah dengan tulisan, lalu kita balas, ya, dengan tulisan bagaimana keindahan Islam, keagungan akhlak Rasulullah SAW, kemukjizatan Al-Quran. Ini adalah jihad, ya. Dan setiap bentuk pembelaan kita terhadap agama Allah maka dibalas dengan kebaikan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Shaf yang sering kita baca, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian perniagaan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kalian beriman kepada Allah, kalian beriman kepada Rasulnya, dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian, ya. Bagaimana, ya, besarnya pahala orang yang berjihad di jalan Allah, tidak ternilai, ya. Kata Nabi di dalam hadisnya, ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Sehari ribat di jalan Allah, ya, berjaga-jaga di jalan Allah sehari saja, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, masalul mujahidi fi sabilillah, perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah, kamasalis saim al-qaim, seperti orang yang selalu berpuasa, selalu qiyamul lail. Dia tidak berhenti dari puasanya, dari qiyamul lailnya, terus menerus sampai jihadnya selesai, ya. Jadi begitulah keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya, kebaikan yang pertama. Lalu kata Abu Dzar Al-Ghifari, ayyur riqabi afdal, ya, bagaimanakah memerdekakan budak, ya, yang paling afdal itu? Kata Nabi, qala anfasuha inda ahliha, yaitu yang paling berharga menurut pemiliknya, wa aktsaruha samanan, ya, dan yang paling mahal harganya. Jadi memerdekakan budak, semakin mahal harganya maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keutamaan memerdekakan budak itu? Ya, disebutkan dalam sebuah hadis, ayyumri'in muslimin a'taqa imra'an musliman a'taqallahu bikulli udwin minhu minan nar. Siapa yang memerdekakan seorang budak, maka Allah merdekakan seluruh anggota tubuhnya dari neraka. Ini, ya, yang kedua. Kemudian dalam hadis-hadis berikutnya saya simpulkan, ya, kalau kita tidak bisa melakukan satu kebaikan, maka
kita diberikan solusi untuk melakukan kebaikan lainnya. Contoh, ya, di dalam hadis yang kedua, an Abi Dzarrin aidan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sesungguhnya setiap persendian kalian, ya, itu memiliki sedekah. Ya, dalam hadis berikutnya nanti dijelaskan manusia itu memiliki 360 persendian. Ini adalah salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di saat hari itu, ya, ilmu seputar medis, ya, itu belum begitu familiar, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan sebuah fakta ilmiah, manusia itu memiliki 360 persendian. Maka setiap kita dituntut untuk, ya, bersedekah sebanyak 360 tadi, ya. Bagaimana caranya? Fakullu tasbihatin sedekah. Setiap tasbih yang kita baca adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Ya, setiap tahmid alhamdulillah adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap takbir yang kita ucapkan Allahu Akbar adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah. Amar ma'ruf itu sedekah. Wa nahyun anil munkari sedekah. Ya, mencegah dari yang mungkar itu juga sedekah. Ya, dan kata beliau wa yujzi'u min dzalika raq'atani yarka'uhuma minad duha. Dan mencukupi semuanya tadi sedekah sebanyak 360 persendian, yaitu dengan menunaikan, ya, salat duha 2 rakaat. Ya, salat duha itu minimal adalah 2 rakaat. Adapun, ya, paling maksimal maka tidak dibatasi, tapi yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah 8 rakaat. Dan ini adalah ibadah yang sangat utama. Makanya Rasulullah sampai berwasiat kepada Abu Hurairah. Ya, kata Abu Hurairah, "Ausani khalili bisalasah." Ya, kekasihku Rasulullah berwasiat kepadaku 3 perkara. Rakaatayid duha, 2 rakaat duha. Wa saumi salasati ayyam, puasa 3 hari di setiap bulan atau ayyamul bid. Wa an utira qabla an anam, dan agar aku menunaikan witir sebelum tidur. Jadi duha ini termasuk yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, berikutnya yang keempat, apa jalan kebaikan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu as-shadaqah, ya, bersedekah. Sedekah ini bisa dengan harta, bisa dengan selain harta. Ya, beda dengan infak, beda dengan zakat. Ya, kalau infak, zakat itu identik dengan harta. Tapi kalau sedekah itu bisa dengan harta, bisa dengan lainnya. Ya. Di antara sedekah yang paling utama adalah it'amut ta'am, memberikan makan. Ya, memberikan makan. Inilah kebiasaannya para nabi di zaman dahulu. Ya, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam, di antara kebiasaannya adalah memberikan makan, ya, kepada para tamu, kepada para musafir, ya, kepada orang yang lewat. Ya, jadi kalau beliau makan, beliau buka pintunya. Kalau ada orang lewat, maka beliau panggil. Ya. Maka dalam kisah ketika beliau didatangi beberapa tamu, ya, dan tamunya adalah malaikat, ya, maka Nabi Ibrahim menyembelih, ya, seekor sapi yang masih muda, kemudian disuguhkan kepada tamunya. Ya, jadi it'amut ta'am ini adalah ibadah yang sangat utama yang dahulu, ya, disenangi oleh para nabi, juga disenangi oleh para ulama. Saya kasih contoh.
Bagaimana kebiasaan ulama itu adalah it'amut ta'am. Ada seorang ulama besar, ya, salah satu gurunya Imam Syafi'i, namanya Laits bin Sa'ad, ya, Imam Laits bin Sa'ad. Beliau adalah orang yang ahli fikih, ya, sampai kata Imam Syafi'i, Imam Laits itu lebih faqih daripada Imam Malik, kata beliau. Ya. Kenapa mazhabnya tidak populer sebagaimana mazhabnya Imam Malik? Ya, kata beliau karena murid-muridnya tidak mempopulerkan mazhab gurunya. Nah, Imam Laits bin Sa'ad ini adalah ulama yang kaya raya. Disebutkan kekayaan beliau dalam setahun itu mencapai 50.000 dinar. Kalau 1 dinar, ya, sekitar 3.500.000. Maka 50.000 dinar itu berapa miliar? Berapa, Pak? Ya, sekitar 175 miliar. Ya, Bapak Ibu kalau punya kekayaan setahun 175 miliar, kena zakat atau tidak? Kena, ya, karena batas zakat mal itu hanya 85 gram emas saja. Jadi kena zakat. Tapi aneh, beliau ini kekayaannya 175 miliar tapi nggak pernah kena kewajiban zakat. Apa sebabnya? Karena setiap hari harta beliau dibelanjakan di jalan Allah, ya, di antaranya untuk memberi makan orang-orang yang susah, orang-orang fakir, orang-orang miskin, musafir, para penuntut ilmu, itu setiap hari diberi makan oleh beliau. Tidak ada orang mengadu kesusahan kepada beliau kecuali langsung dibantu. Ya, satu hari ada seorang wanita mengadu kepada beliau, "Wahai Imam, anak saya sakit. Kata dokter harus sering minum madu. Sementara saya tidak punya madu." Maka langsung oleh beliau diberi madu sebanyak 200 kilo, 2 kuintal. Ya, itu berapa nilainya? Satu hari Imam Malik rahimahullah mengirim surat kepada beliau karena Imam Malik hendak menikahkan putrinya, maka minta dikirim minyak wangi. Maka beliau mengirim minyak wangi dalam jirigen yang sangat banyak, saking banyaknya sampai dibawa oleh, ya, 30 ekor unta, saking banyaknya. Begitu walimah sudah selesai, semua yang hadir dibagikan minyak wangi. Rupanya masih sisa banyak. Maka sisanya itu dijual, ya, laku kurang lebih 500 dinar. Ya. Kalau 1 dinar tadi berapa? Ya. 3.500.000. Ya, 500 dinar berapa? Ya, kurang lebih 1.750.000.000. Ini baru sisanya. Jadi berapa yang dikasih oleh Imam Laits bin Sa'ad kepada Imam Malik tadi nilainya, ya. Jadi it'amut ta'am ini adalah amalan yang sangat utama. Syekh bin Baz, ulama besar Saudi Arabia, itu disebutkan, ya, oleh para penuntut ilmu di sana, setiap hari ngasih makan musafir, ya, fakir miskin di rumahnya. Di depan rumahnya beliau buat semacam tenda tapi besar. Ya, maka beliau ngasih makan siang hari sekali, malam hari sekali. Ya, berapa totalnya? Kata mereka siang hari itu tidak kurang dari 600 orang, malam hari juga tidak kurang dari 600 orang. Jadi seperti resepsi setiap hari, ya. It'amut ta'am ini adalah amal soleh yang sangat utama. Makanya ketika Allah menjelaskan keadaan penghuni neraka dalam surat Al-Haqqah, ya, apa salah satu kesalahan mereka? Kata Allah, wala yahuddu ala ta'amil miskin falaisa lahul yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin la yakuluhu illal khati'un.
Jadi di antara kesalahan orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka itu, mereka ketika hidup di dunia tidak mau memberi makan kepada orang miskin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita di masa-masa pandemi ini dibukakan amal soleh oleh Allah sedemikian rupa. Banyak orang susah di saat pandemi ini, ya. Ada yang di PHK, ya. Ada yang kehilangan mata pencahariannya, ada yang usahanya tutup gara-gara pandemi, sehingga di rumahnya tidak ada lagi yang bisa dimakan, ya. Maka ini adalah pintu kebaikan yang sangat lebar untuk kita. Kalau kita beramal saleh, ya, di saat-saat pandemi seperti ini, maka ketahuilah itulah salah satu sebab diangkatnya bencana ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di Gua Hira, ya, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka setelah itu beliau menggigil, beliau pulang ke rumahnya, beliau temui istrinya yaitu Khadijah. Kata Nabi, zammiluni zammiluni, wahai Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Maka kemudian Nabi mengatakan, inni khasyitu ala nafsi, aku takut sesuatu yang buruk menimpa diriku. Maka Khadijah, wanita yang menjadi salah satu pemimpin wanita di surga Allah Subhanahu wa taala, ya, Khadijah kemudian menunjukkan kecerdasannya. Khadijah enggak banyak bertanya, tapi Khadijah menenangkan suaminya. Kata Khadijah, kalla wallahi ma yukhzikallahu abada, innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla, ya. Kemudian wa tu'inu ala nawaibil haq, demi Allah, Allah tidak akan pernah menyusahkanmu. Engkau orang yang selalu menjalin silaturahim, engkau orang yang selalu membantu orang yang membutuhkan, engkau orang yang selalu menjamu tamu, wa tuqrid dhaif, dan engkau orang yang selalu menegakkan kebaikan dan kebenaran. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, perkataan Khadijah tadi ini memberikan pelajaran kepada kita semuanya bahwa amal saleh, ya, bantuan kita terhadap sesama ini menyebabkan bencana itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak setiap orang bisa, ya, memberikan makan kepada manusia, apalagi dalam jumlah yang banyak. Maka ada solusinya. Kalau kita tidak bisa seperti itu, maka kerjakanlah amalan-amalan lainnya. Apa di antaranya? Yaitu ihyaul mawat, ya, menghidupkan lahan yang mati, ya, ada lahan nganggur, mati, tidak ada tanamannya, maka kita hidupkan. Kita tanam tanaman-tanaman yang berbuah. Ketika tanaman itu dinikmati oleh manusia, ya, dinikmati oleh hewan, maka ketahuilah itu menjadi amal saleh kita yang dibalas pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau misalnya kita tidak bisa ihyaul mawat, ya, menggarap tanah kita nggak sanggup, ya, maka jangan sampai kita mengabaikan makhluk Allah yang terlantar. Apa di antaranya? Ya, misalnya ada kucing yang kelaparan, ada seekor anjing yang kehausan, ya, jangan kita diamkan begitu saja. Kita bantu dia meskipun hanya dengan sekedar memberi air minum, ya, karena itu mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pada hadis yang ke-19, ya, disebutkan pada hadis yang ke-19, la yagrisu muslimun gharsan wala yazra'u zar'an fayakula minhu insanun wala dabbatun wala syai'un illa kanat lahu shadaqah. Tidaklah seseorang menanam, ya, tanaman, kemudian tanaman itu dimakan oleh manusia, dimakan oleh hewan ataupun lainnya,
kecuali itu menjadi sedekah atasnya, ya. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan pada bab ini, yaitu hadis yang ke-10, ya. Ada seorang wanita, ya, bahkan wanita ini disebutkan wanita malam dari kalangan Bani Israel. Ya, kalau kita mendengar istilah wanita malam maka pasti konotasinya negatif. Ya, tapi begitulah Rasulullah menjelaskan, seorang wanita malam berjalan di sebuah jalan, ya, kemudian dia melihat seekor anjing mengelilingi sumur, ya, di tengah hari yang sangat panas sambil menjulurkan lidahnya pertanda anjing itu kehausan. Maka kemudian wanita itu merasa kasihan, dia ambilkan air dari sumur itu dengan sepatunya, ya, lalu digigit sepatunya, ya, kemudian begitu sampai di atas sepatu yang ada airnya tadi disuguhkan kepada seekor anjing, maka anjing itu minum, ya, dari air tersebut. Maka disebutkan dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepadanya, ya. Allah berterima kasih kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa wanita tadi. Ya, maka ulama mengambil pelajaran dari hadis ini, idza kanatir rahmatu bil kilabi taghfirul khotoya, fa kaifa idza tasna'u rahmatan, ya, biman wahada rabbal baroya. Kalau sekedar, ya, rahmat, sayang terhadap seekor hewan, bahkan hewannya ini hewan yang najis, najisnya pun najis mughalladhah, itu mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimanakah jika kita memberi perhatian terhadap manusia-manusia yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, ya. Kalau kita berhenti di lampu merah, ada orang minta-minta, kita bisa ngasih, kasih, ya. Kalau kita tidak bisa ngasih, maka jangan komentar yang pedas-pedas, ya. Kalau nggak bisa ngasih, sudah diam saja, mohon maaf, ya. Jangan sampai sudah tidak mau ngasih tetapi lisannya tajam. Ini dalam bahasa Arabnya disebut asyuh, ya. Syuh itu lebih parah daripada al-bukhlu, bakhil. Karena kalau bakhil itu sekedar mujarradul man'i, nggak mau memberi. Tapi kalau syuh, sudah nggak mau ngasih, zalim pula, ya. Ini perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya, sampai Rasulullah mengingatkan kita, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dengan perbuatan zalim, karena zalim itu menyebabkan kegelapan di hari kiamat, apapun bentuknya. Zalim dengan mata, zalim dengan mulut, zalim dengan tangan, kaki, apakah zalim terhadap Allah, zalim terhadap manusia, seluruhnya menyebabkan kegelapan di hari kiamat. Lalu kata Nabi, wattaqus syuh, hati-hati kalian terhadap sifat bakhil, ya. Apa sebabnya? Fa innahu ahlaka man kana qablakum, sifat itu telah menghancurkan umat sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Sifat bakhil itu membuat mereka tega mengalirkan darah terhadap sesama dan, ya, melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Al-Mawardi, kenapa setelah Nabi mengingatkan kita terhadap zalim, lalu mengingatkan kita terhadap bahayanya pelit? Kata beliau, li'anna syuhha min a'zami anwa'il zulmi. Karena bakhil itu salah satu bentuk kezaliman yang paling parah, ya. Apa sebabnya? Kata beliau, karena bakhil itu selalu menghadirkan 4 akhlak buruk dalam diri manusia. Apa saja 4 akhlak buruk itu? Pertama, al-hirsu, rakus, ya. Di antara ciri-ciri rakus itu al-israf fit talab, kalau mencari itu sampai berlebihan. Ada orang cari duit sampai lupa waktu. Waktu sholat dia nggak ingat, waktu ngaji dia nggak ingat. Kemudian melampaui batas, nggak peduli halal haram. Yang penting perutnya kenyang, yang penting dompetnya penuh, yang penting rekeningnya gendut.
Makanya keluar istilah yang familiar hari ini di telinga kita, padahal istilah itu batil. Cari yang haram saja susah, apalagi cari yang halal. Ya, ini efek al-hirsu. Yang kedua yaitu menyebabkan asyarah. Ya, shin ra ha. Apa asyarah itu? Al-istiksar fauqal hajah. Jadi berlebihan sampai melampaui batas kebutuhan manusia. Kebutuhan kita terhadap harta itu nggak banyak. Apa yang kita makan hari ini, apa yang kita pakai hari ini, ya, rumah yang kita tempati hari ini, kemudian kendaraan yang kita naiki hari ini. Jadi nggak banyak. Ya, kita butuh rumah itu berapa, Pak? 1 cukup sudah. Kan nggak mungkin kita tempati 3 rumah sekaligus di waktu yang sama. Kan nggak mungkin. 1 saja kebutuhan kita. Kendaraan kita butuh paling berapa? Ya, 1 juga nggak mungkin kita naik lebih dari 1 kendaraan di waktu yang sama. Ya, kalau misalnya berlaku ganjil genap ya 2 lah. Ya, itu sudah cukup. Tapi orang kalau syarah, ya, maka di benaknya itu nggak cukup 1. Ya, prinsipnya yang penting asal ada komplek baru, klaster baru, maka hukumnya wajib dia punya. Asal ada merek kendaraan baru, tipe terbaru, wajib hukumnya dia punya. Nah, ini efek asyarah. Yang ketiga menyebabkan su'udzon, berburuk sangka terhadap kawannya, buruk sangka terhadap keluarganya, buruk sangka. Ya, bahkan pada puncaknya nanti kepada Allah berburuk sangka. Kayaknya Allah belum ngasih rezeki bulan ini, jangan-jangan Allah lupa. Ini su'udzon, efek dari syuh, bakhil tadi. Dan yang keempat menyebabkan man'u huquqillah wa huquqil ibad, enggak mau memberikan hak Allah, enggak mau memberikan hak sesama. Ya, jadi enggak mau dia bayar zakat, enggak mau dia infak, enggak mau dia sedekah. Maka perbuatan semacam ini mengundang murka Allah. Di dunia dimurkai oleh Allah. Bagaimana bentuknya? Kata Nabi, wala yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama. Tidaklah manusia menahan zakat yang seharusnya dia bayarkan kecuali menyebabkan Allah menahan turunnya hujan. Ya, sampai kata Nabi, walaulal bahaim lam yumtaru. Kalau bukan karena Allah kasihan terhadap hewan ternak, Allah enggak akan turunkan hujan. Makanya kalau kita sholat istisqa, ya, di antara panduan Nabi adalah keluarkan hewan-hewan ternak. Ya, apa sebabnya? Barangkali Allah enggak lagi kasihan sama manusia karena banyaknya maksiat di tengah-tengah mereka, tapi Allah masih kasihan dengan hewan-hewan ternak. Ya, ini di dunia. Lalu di akhirat bagaimana? Kata Allah, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menumpuk-numpuk harta, emas, perak, berlian dan lain sebagainya, tidak mau menginfakkannya di jalan Allah, apa balasannya? Kata Nabi, kata Allah, berikan kepadanya kabar gembira berupa azab yang pedih. Ini penghinaan dari Allah. Ya, apa azabnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Pada hari kiamat nanti harta yang dia tumpuk-tumpuk itu, ya, emasnya, peraknya, perhiasannya dipanaskan oleh Allah seluruhnya di neraka jahanam. Lalu digunakan untuk menyetrika tubuhnya. Disetrika dahinya, disetrika lambungnya, disetrika punggungnya. Kata Allah, hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ini akibat kalian menumpuk-numpuk harta ketika di dunia, maka rasakanlah akibat perbuatan kalian. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita tidak bisa it'amut ta'am kepada manusia, maka jangan sampai kita pun tidak, ya, memperdulikan makhluk Allah lainnya. Bahkan seandainya kita juga enggak punya apa-apa yang bisa kita sedekahkan, maka ketahuilah banyak solusinya. Ya, dalam hadis berikutnya misalnya, hadis yang keempat, ya, sekelompok kaum muhajirin
yang fakir, yang miskin ini mengadu kepada Nabi. Zahaba ahlud dusuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya memborong pahala. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa sholat sebagaimana kami sholat, mereka bisa puasa sebagaimana kami puasa, tapi mereka bisa bersedekah, kami tidak. Ya, maka Rasulullah menghibur kaum muhajirin tadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah menjadikan untuk kalian apa-apa yang bisa kalian sedekahkan? Inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah. Tasbih, takbir, tahmid, tahlil adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi wa nahyun anil munkari, ya, wa amrun bil ma'rufi sedekah wa nahyun anil munkari sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar itu adalah sedekah. Bahkan kata Nabi, wa fi bud'i ahadikum sedekah, pada kemaluan kalian terhadap sedekah terdapat sedekah. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakuna lahu fiha ajrun, apakah kami mendatangi syahwat kami lalu kami mendapatkan pahala karena itu? Maka Rasulullah balik bertanya, ini namanya kias. Ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizrun, bagaimana pendapat kalian seandainya kalian letakkan pada yang haram, bukankah kalian mendapatkan dosa? Ya, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun, demikian pula kalau diletakkan pada yang halal maka kalian pun mendapatkan pahala. Ya, jadi kalau tidak bisa sedekah dengan harta, maka jangan lupa sedekah dengan lainnya, ya, berzikir kepada Allah. Ini sedekah, ya, apalagi di saat bencana seperti sekarang. Zikir ini ibadah yang amat penting dalam hidup kita. Apa hubungan zikir dengan diangkatnya sebuah bencana? Sangat erat sekali. Ya, sejarah memberikan pelajaran kepada kita betapa zikir itu betul-betul mengangkat sebuah bencana. Saya kasih contoh. Nabi Yunus alaihissalam, begitu beliau meninggalkan kaumnya dalam keadaan murka, maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dai itu enggak boleh meninggalkan kaumnya. Ya, ngambek itu enggak boleh. Karena kalau seperti itu akan ditegur oleh Allah dengan teguran yang besar. Nabi Yunus ditegur oleh Allah, ya, singkat cerita beliau naik kapal, kemudian kapal itu hendak karam, maka diundi siapa yang harus terjun ke laut, ya. Dapatlah undiannya adalah Nabi Yunus alaihissalam. Lalu beliau dimakan oleh ikan paus, faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Yunus dimakan oleh ikan paus. Logikanya Pak, manusia dimakan ikan, hidup apa mati Pak? Logikanya mati seharusnya. Tapi ternyata Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah. Apa sebabnya? Zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka Allah mengatakan, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau bukan karena Yunus itu manusia yang bertasbih menyucikan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Yunus akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Ya. Jadi zikir ini menyelamatkan bencana. Saya kasih contoh lagi. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar dengan api yang sangat besar. Saking besarnya api itu, orang-orang musyrik bingung bagaimana cara melemparkan Nabi Ibrahim karena apinya sangat besar. Maka iblis muncul menjelma sebagai manusia. Gampang, lempar saja pakai manjanik, ketapel besar, maka dilempar, persis jatuh ke tengah-tengah api. Logika manusia mengatakan orang dilempar ke tengah-tengah api gosong atau enggak Pak? Gosong seharusnya. Tapi tidak dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, malah apinya yang jadi dingin. Apa sebabnya? Nabi Ibrahim berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, maka api itu dijadikan dingin oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dan zikir yang sama dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan para sahabat dalam perang yang disebut Hamra'ul Asad, karena terjadi di wilayah namanya Hamra'ul Asad. Perang ini terjadi sehari setelah perang Uhud. Perang Uhud kaum muslimin menang apa kalah, Pak? Ya, kalah. Luka mereka itu masih basah, darah masih mengucur, ya. Kesedihan mereka akibat ditinggalkan saudara, kerabat itu belum hilang. Tiba-tiba hari berikutnya sudah diseru untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan dalam surat Ali Imran. Ya, allazina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka adalah orang-orang yang ditakut-takuti oleh manusia. Takutlah kalian, musuh kalian mengepung kalian. Ternyata mereka tidak takut, mereka tidak gentar. Mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, maka saat mereka lemah, ya, sehari setelah perang Uhud, luka belum kering, mereka seketika merasa kuat, ya, bahkan menggetarkan musuh-musuhnya sampai orang-orang kafir itu lari tunggang langgang. Makanya ada ulama yang mengatakan perang Uhud ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Apa sebabnya? Karena berikutnya, ya, di hari berikutnya orang-orang yang beriman membuat musuhnya lari kocar-kacir. Ya. Ini kekuatan zikrullah. Ya. Kemudian kalau kita, ya, belum bisa berzikir misalnya, maka ada solusi berikutnya, dan ini disebut oleh Nabi di dalam, ya, hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-9 sebagai selemah-lemahnya iman. Al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu ada 70 sekian cabang. Au bid'un wa sittun. Ada yang mengatakan, ya, 60 sekian cabang. Fa afdaluha, maka yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit tariq, dan yang paling rendah adalah, ya, menyingkirkan duri dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah sebagian cabang dari keimanan, yaitu menyingkirkan duri di jalan. Ini jangan diremehkan, ya. Tidak harus duri, Pak. Pokoknya adza itu maknanya gangguan. Bisa berupa duri, bisa berupa tulang, bisa berupa kayu, bisa berupa kerikil, batu, atau oli yang tumpah ke jalan, ya, pasir yang tumpah ke jalan, yang licin membahayakan orang, atau dahan pohon yang melintang ke jalan, ya, maka singkirkan. Dan perbuatan semacam itu jangan diremehkan. Pertama, ya, karena kata Nabi itu termasuk cabang keimanan. Jadi saat kita menyingkirkan gangguan di jalan, maka berarti, ya, iman kita kuat. Tapi kalau melihat gangguan di jalan kita cuek, bahkan orang celaka pun kita nggak peduli, ya, maka sesungguhnya ada penyakit di dalam iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi, min mahasini ummati, termasuk, ya, kebaikan umatku. Pada hadis yang ketiga disebutkan uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha, ditunjukkan kepadaku amalan-amalan umatku yang baik maupun yang buruk. Fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adza yumatu anit tariq, maka aku jumpai di antara kebaikan umatku adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wa wajadtu fi masawi'i a'maliha an-nukha'atu takunu fil masjidi la tudfan, dan di antara keburukan umatku, kata Nabi, yaitu meludah di masjid yang tidak dikubur, ya, tidak dibersihkan. Karena dulu masjid itu adalah pasir, ya. Kemudian meludah di masjid tidak dibersihkan. Nah, ini adalah di antara keburukan umatku, kata Nabi. Makanya hindari meludah di area masjid. Kalaupun terpaksa misalnya, maka jangan sampai tidak dibersihkan. Bersihkan, ya, dengan sendal kita misalnya, atau dengan tisu kita, atau kalau bisa dengan air kita siram, ya.
Karena kalau tidak dibersihkan itu kata Nabi termasuk keburukan umatku. Demikian pula ya, menyingkirkan gangguan dari jalan. Kata Nabi adalah sababu dukhulil jannah. Salah satu sebab meraih surga. Ini kita bisa lihat pada hadis yang ke-11. Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahrit tariq kana tu'dhil muslimin. Sungguh aku melihat orang itu berguling-guling di surga. Apa sebabnya? Karena dia memotong ya ranting atau dahan yang melintang ke jalan yang menimbulkan gangguan bagi manusia ya. Lalu berikutnya saya percepat sedikit, sudah sore, yaitu kasratul khuta ilal masjid, banyak melangkah menuju masjid seperti ini. Ini jangan diremehkan, Pak. Berkumpul di masjid, menuntut ilmu atau berzikir atau membaca Al-Qur'an atau sekedar ingin sholat di masjid. Ini ibadah yang sangat utama. Dan kalau kita bisa berjalan kaki, maka usahakan berjalan kaki. Misalnya rumah kita ya nggak terlalu jauh dari masjid, maka usahakan berjalan kaki, karena hadisnya begitu. Tapi kalau jauh ya nggak apa-apa pakai kendaraan ya. Jadi berusaha mengamalkan hadis maksimal mungkin. Apa sebabnya harus banyak melangkah ke masjid? Orang yang diberi kabar gembira oleh Nabi di hari kiamat nanti, itu diantaranya yang banyak berjalan ke masjid. Basyiril masyaina ilal masajidi fidz zulumati bin nurit tammi yaumal qiyamah. Beri kabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang banyak berjalan menuju masjid, terutama di malam gelap gulita. Apa kabar gembiranya? Cahaya yang terang benderang di hari kiamat ya. Dalam hadis yang lain, man tatahhara ya fi baitihi ya, siapa yang bersuci di rumahnya ya, summa kharaja ilal masjid, lalu dia keluar menuju masjid, la yukhrijuhu illa shalah, tidaklah dia keluar ke masjid itu kecuali untuk menunaikan salat ya. Kana lahu bikulli khatwatin yakhtuha, maka setiap langkah ya menuju masjidnya ya, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya ya, dan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Jadi betapa banyak derajat kita diangkat oleh Allah dan betapa banyak kesalahan kita dihapuskan oleh Allah. Maka ada dua pelajaran penting dari hadis ini. Pertama, kalau kita ke masjid, Pak, itu dari rumah sudah punya wudu ya, mengamalkan makna hadis. Nanti urusan di tengah jalan batal lalu wudu lagi di masjid enggak masalah. Yang penting kita sudah amalkan hadis ini dari rumah sudah punya wudu. Kemudian kita ke masjid itu usahakan selalu punya niat sholat ya. Saya mau ke masjid, mau sholat jamaah atau mau sholat sunnah misalnya ya, pokoknya ke masjid itu ada niat untuk sholat. Karena ada orang ke masjid enggak ada niat sholat sama sekali, maka itu tidak berpahala ya. Ke masjid niatnya ngadem, di luar panas, masjidnya ber-AC, nggak dapat pahala ya. Ke masjid niatnya cuma ke toilet, karena toilet di luar bayar, di masjid gratis, nggak berpahala, Pak. Di masjid numpang wifi karena kuotanya habis ya, maka yang seperti ini nggak berpahala. Jadi ada niat sholat ke masjid. Apalagi kalau hari Jumat, Masya Allah, terdapat keutamaan yang sangat besar. Man ghassala yaumal jumu'ati, man ightasala yaumal jumu'ati wa ghassala, dalam riwayat lain wa ghassala, siapa yang mandi di hari Jumat ya, lalu dia wa ghassala, ini yang lebih kuat kata Al-Imam An-Nawawi. Apa maknanya? Ada tiga ya. Pertama, dimaknai jima, hubungan suami istri ya. Jadi yang kalau hari Jumat hubungan suami istri itu ada dalilnya, pendapat pertama. Kedua, yaitu maksudnya adalah membasuh kepala, dan ini pendapat yang paling kuat karena diperkuat hadis riwayat Imam Baihaqi, wa ghassala ra'sahu, dia basuh kepalanya. Apa sebabnya? Karena di kepala itu ada bekas minyak-minyak rambut ya. Kalau dibiarkan berhari-hari maka baunya nggak enak. Sementara hari Jumat itu hari berkumpul bersama kaum muslimin,
Maka kalau kita mandi sholat Jumat, maka basuh kepala kita, ya. Dan yang ketiga dimaknai berwudu. Jadi siapa yang hari Jumat dia mandi, dia basuh kepalanya, kemudian dia berangkat ke masjid, ya, wabtakara wabakkara, dia berangkatnya itu segera, ya, di waktu yang pertama. Apa maksud waktu yang pertama? Siapa yang berangkat di waktu pertama, dia seperti berkurban dengan seekor unta. Waktu kedua seperti berkurban seekor sapi. Ketiga seperti berkurban seekor kambing. Keempat seperti berkurban dengan seekor ayam. Kelima seperti berkurban dengan sebutir telur. Ya. Jadi berangkatnya di waktu pertama, wadana wastama'a. Dia duduk di dekat imam. Kira-kira kalau duduk di dekat imam itu saf keberapa? Saf pertama, ya. Wastama'a, dan dia dengarkan khutbah. Karena ada orang berangkat ke masjid hari Jumat buru-buru tapi nggak cari saf depan, cari sandaran, ya. Nah, ini menyalahi sunnah. Maka yang melakukan kebaikan tadi, ya, dia berangkat ke masjid, apa yang dia dapatkan? Kana lahu bikulli khutwatin yaqtuha ilal masjidi ajru sanatin siyamiha wa qiyamiha. Maka setiap langkahnya menuju masjid dapat pahala setahun, ya. Apa maksud setahun? Malamnya qiyamul lail, siangnya puasa sunnah. Jadi langkah pertama setahun qiyamul lail, setahun puasa sunnah. Langkah berikutnya setahun qiyamul lail, setahun puasa sunnah, dan seterusnya. Jadi betapa banyak kita mendapatkan pahala dengan banyak berjalan ke masjid. Yang terakhir yaitu isbaghul wudu, menyempurnakan wudu meskipun saat-saat yang sulit. Makanya kata Nabi, isbaghul wudu indal makarih, menyempurnakan wudu meskipun sulit kondisinya. Contoh, lagi musim dingin, Pak. Dingin, ya, waktu subuh pula. Kita lagi raker atau rihlah ke puncak. Ya, subuh nggak usah megang air aja sudah menggigil, apalagi pegang air. Maka tetap sempurnakan wudu. Apa sempurnakan wudu itu? Tidak sekedar mengerjakan rukunnya saja, tapi sunnahnya juga diamalkan. Membasuh kedua telapak tangan, membaca basmalah, ya, berkumur-kumur, istinsyak, istinsar, mengerjakan rukun-rukun tadi sebanyak 3 kali, ya. Setelah itu kemudian berwudu, berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Maka orang yang mengamalkan itu, dalam hadis disebutkan, ma min muslimin yatawaddau fayuhsinul wudu summa yaqumu fayusalli rak'ataini muqbilun biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah. Siapa, ya, yang berwudu, tidak ada seorang muslim pun yang berwudu lalu dia sempurnakan wudunya, setelah itu dia bangun, dia sholat 2 rakaat. Dalam sholatnya dia hadirkan hatinya juga wajahnya. Kata Imam Nawawi, maksud menghadirkan hati dan wajah yaitu pertama khusyuk, kedua khudu'. Khusyuk itu hatinya hadir, khudu' fisiknya tenang, ya, tangannya nggak bergerak ke kiri ke kanan, ya, pandangannya nggak ke atas ke kanan ke kiri, tapi pandangannya ke tempat sujudnya. Ini namanya khudu'. Maka siapa yang melakukan itu, apa balasannya? Kata Nabi, wajabat lahul jannah, wajib atasnya surga. Nah, kebaikan-kebaikan seperti ini itu jangan kita remehkan. Makanya hadis yang lain mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin talik, meskipun sekedar menyambut kedatangan saudaramu dengan wajah yang cerah. Ada orang dirahmati oleh Allah, mengucur deras rahmat Allah dalam kehidupannya, padahal dia sedang tidur. Apa sebabnya, Pak? Melalui doa orang-orang yang kita bantu. Makanya kalau di lampu merah ada orang ngemis, ada orang minta, ya, kalau bisa kasih. 2.000 perak yang kita kasih, 5.000 perak yang kita kasih kepadanya, bisa jadi itu mengundang rahmat yang besar dari Allah di dalam kehidupan kita. Sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tadi, ada orang yang dirahmati Allah, mengucur rahmat Allah itu dalam kehidupannya, padahal dia sedang tidur.
Melalui apa? Melalui doa orang-orang yang dia bantu. Inilah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah yang dapat saya sampaikan terkait tema jalan-jalan kebaikan. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah untuk mengamalkan setiap bentuk kebaikan di dalam Islam, sehingga insya Allah ya kebaikan-kebaikan itu mengantarkan kita semuanya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Baik.